Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu menambah manfaat dan barokah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberi umur panjang yang barokah, kesehatan, kewarasan, kelonggaran waktu, keamanan, keselamatan, dan kita masih diberi Allah hidayah berupa agama Islam, berupa keimanan, dan juga mudah-mudahan kita juga diparingi Allah mempunyai sifat ihsan. Anta budullaha karena katarohu fa'innahu fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap kegiatan dan tingkah kita, dan kita niati untuk mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, kerahmatan Allah, dan takut akan sisa Allah, nerakanya Allah. Sebelum kita tadabbur surah Al-Fatihah, kita akan mengenal dulu beberapa penyakit hati, karena nanti penyakit hati ini insya Allah akan bisa diobati dengan kita mentadabburi surah Al-Fatihah. Jadi bahagia dengan mengenal dan menghindari penyakit hati. Secara umum penyakit hati itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sombong, atau kalau anak sekarang itu bilangnya somse, sombong sekali. Kemudian yang kedua riya. Riya itu pamer penglihatan, pengennya dilihat orang. Kemudian sum'ah itu pamer pendengaran, yaitu supaya disebut, didengar oleh orang. Itu penyakit hati yang kedua. Yang ketiga adalah hasad. Nah ini hasad ini adalah protes dengan keputusan Allah karena melihat orang lain, melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, padahal semua orang itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat yang pertama mengenai sombong. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 12 itu asal mulanya iblis itu menjadi terlaknat. Kalau kita membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Allah mengingatkan kalau engkau baca Quran, Muhammad, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Jadi iblis ini memang berbahaya, sampai Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua agar selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan iblis ini, dari godaan setan, iblis dan bala tentaranya yang dirajam. Nah ini sebabnya salah satunya. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 Allah berfirman, Qala berfirman siapa Allah, ma mana'aka, apa yang mencegah padamu iblis, ala tasjuda, untuk tidak sujud engkau, atau ala tasjuda, untuk sujud engkau, if amartuk, ketika perintah aku Allah padamu. Apa yang mencegah kamu kok saya perintah sujud kamu gak mau? Qala menjawab siapa iblis, nah ini, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Sujud itu pengertiannya hanya membungkukkan badan seperti ruku itu Bapak Ibu. Saya lebih baik dari dia Adam. Khalaqtani, menciptakan engkau Allah padaku iblis, min narin, dari api, dari nyala api. Wa khalaqtahu, dan menciptakan engkau Allahu pada Adam, min tin, dari tanah. Nah ini berarti kesombongan iblis diceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menjelaskan lebih rinci lagi tentang sombong. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda siapa Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Siapa man orang kana fi qalbihi, karena ada siapa orang fi qalbihi, di dalam hatinya, misqalu dzarratin, seberat biji sawi, min kibrin, dari sombong. Nah, kibrin itu dimaknai sombong dulu Bapak Ibu. Kalau berkata siapa rojulun, ketika Nabi bersabda itu, rojul bertanya, inna rojula, sunya seorang laki-laki, perempuan termasuk, yuhibu, senang, ayakuna, apabila ada, apa saubuhu, pakaiannya, hasanan, baik Nabi, wanaluhu, dan sendalnya juga hasanatan, baik.
Nah, kan orang paling senang pakai baju bagus, pakai sendal bagus. Apa itu termasuk sombong? Kalau bersabda siapa Nabi? Oh, bukan itu. Innallaha jamil. Allah itu baik. Yuhibbul jamal. Allah senang pada baik, pada indah, pada bagus. Jadi kamu pakai sendal bagus, pakai baju bagus, pakai mobil bagus. Kalau sekarang rumahmu bagus, ya itu boleh-boleh saja. Allah memang menyenangi yang baik. Tapi al-kibru yang dimaksud dengan sombong itu batarul haqq, menolak pada barang hak. Nah ini Bapak Ibu, wa ghamtun nas, dan meremehkan kepada penyampai barang hak itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai hati kita terjangkit penyakit sombong Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sifat sombong ini juga Allah abadikan dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qala berkata siapa Qarun. Nah, Qarun ini orang paling kaya ya, sampai diceritakan sekarang harta karun. Nah, dulu hidup di zaman Nabi Musa. Qala berkata Qarun, innama utituhu, sesungguhnya diberi aku pada harta itu ala ilmin, semata-mata karena ilmu indi di sisiku. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya bisa kaya begini karena memang saya ini pinter. Nah, Bapak Ibu hati-hati kita kalau sampai ngomong saya bisa beli mobil Alphard ini karena saya kan direktur, saya kan pinter. Ya, itu nanti berarti nyamai sifat Qarun. Ya, tapi penyakit hati ini akan hilang nanti dengan kita mentadabbur surah Al-Fatihah. Nanti kita lihat. Jadi semuanya berasal dari Allah, hanya dilewatkan perantara manusia. Ya, tapi jangan sampai kita menganggap sesuatu pemberian itu dari manusia, jangan sampai. Karena segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Nanti kita lihat di surah Al-Fatihah. Itu yang pertama. Jadi penyakit hati yang pertama yang sangat bahaya adalah al-kibru, sombong. Yang kedua, riya. Riya itu pamer penglihatan, juga termasuk sum'ah, yaitu pamer pendengaran atau agar disebut. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Rawahu Ahmad dijelaskan an Mahmud ibni Labidin, dari Mahmud bin Labid. Qala berkata siapa Mahmud? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau bertanya mereka, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil? Qala menjawab siapa Nabi, riya, pamer penglihatan, termasuk sum'ah ya dalam hadis yang lain. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha barokah lagi maha luhur, yaqul berfirman siapa Allah, yama tujazal ibad, pada harinya dibalas siapa ibadu hamba bi'amalihim, dengan amalan mereka di hari kiamat nanti. Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fit Idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum fit dunya. Idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina, pada orang-orang, kuntum yang ada kalian itu turauna, pamer penglihatan kalian, bi'amalikum dengan amalan kalian, fit dunya, di dunia waktu dulu. Fanzuru, maka melihatlah kalian, hal tajiduna, adakah menjumpai kalian, indahum, di sisi mereka yang kalian pameri itu, jazaan, pada pembalasan. Jadi na'udzubillah min dzalik, sifat yang kedua ini jangan sampai kita pamer ya amalan kita untuk disebut atau dilihat oleh manusia. Nah, yang ketiga, penyakit hati adalah hasad. Hasad ini tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau orang hasad atau dengki dengan orang lain itu berarti dia mengkufuri, ya, mengkufuri pemberian Allah yang Allah bagi kepada manusia berbeda-beda. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmat rabbika. Adakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu Muhammad? Tidak, ya, rahmat Allah itu bukan mereka manusia yang membagi, tapi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang menentukan membagi di antara mereka ma'isyatahum, pada penghidupan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia.
Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Dan memang sengaja kami meninggikan, mengangkat ba'dahum pada sebagian mereka, fawqa ba'din di atas sebagian yang lain, darajatin pada beberapa derajat. Jadi ada yang derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Tujuannya lihat takhidha agar mengambil siapa ba'duhum sebagian mereka yang derajatnya lebih tinggi, ba'don pada sebagian yang lain yang derajatnya lebih rendah, sukhriyan sebagai yang dimanfaatkan gitu ya. Sukhriyan itu yang diperbantukan gitu, mempergunakan tenaganya lah, mungkin seperti itu. Jadi kita tidak perlu Bapak Ibu melihat kelebihan orang lain yang diberikan menurut pandangan kita, kenikmatan itu, karena memang Allah sudah membagi setiap manusia itu berbeda rezekinya, termasuk kesehatan, termasuk kebahagiaannya itu memang berbeda. Kita tidak perlu protes dengan hasad itu, karena mereka punya bagian, kita juga punya bagian. Dan memang Allah meninggikan sebagian dari yang lain agar ada guru, ada murid, ya kan? Kemudian ada ada pimpinan, ada anak buah, nah, seperti itu. Ada pelatih, ada yang dilatih. Jadi memang seperti itu. Kalau semua orang jadi direktur, nggak ada yang jadi supir nanti, nggak ada yang jadi tukang parkir, nggak ada yang jadi tukang jual nasi uduk. Nah, jadi itulah supaya kita bisa makan nasi uduk, nggak usah bikin sendiri, tinggal kita beli karena ada orang yang bisa kita beli. Mobil kita mungkin ada yang mengendarai karena ada yang menjadi supir dan seperti itu. Jadi kita tidak perlu dengki karena Allah sudah membagi rahmat itu kepada semua makhluknya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu Muhammad itu kasih sayangnya Allah lebih baik dari yang mereka kumpulkan dari masalah keduniaan. Nah, kalau sampai kamu dapat rahmat Allah dunia sampai akhirat, karena Allah membagi rahmat itu 100, yang diturunkan di bumi hanya 1, yang 99 masih disimpan di surga, itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan dari masalah keduniaan. Ya. Itu pengantar untuk tadabbur surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihah. Ini akan mengobati 3 penyakit hati tadi. Apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah al-kibru tadi ya, sombong, batarul haq wa ghamtunas, penyakit hati, menolak kebenaran dan meremehkan penyampainya. Yang kedua adalah ar-riya, jadi ya, pamer penglihatan, pamer pendengaran, jadi ibadah mau dipuji orang, mau dilihat orang. Nah, yang ketiga adalah hasad atau dengki. 3 penyakit ini kalau ada dalam diri kita ya bisa diobati dengan tadabbur surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung aku kepada Allah minasyaitonirrajim, dari godaan setan yang dirajam. Jadi Allah itu memberitahu kepada kita bahwa setan ini makhluk yang berbahaya, yang harus kita berlindung hanya bisa dengan Allah, nggak bisa dengan yang lain. Sehingga fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Ketika engkau membaca Quran, supaya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabbnya, Tuhannya semesta alam. Jadi alhamdulillah, segala puji itu yang pantas, itu lillahi, hanya bagi Allah. Segala pujian yang pantas bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam. Jadi ini sifat tauhid Allah, namanya para ulama menyebut tauhid rububiyah. Kalau dalam khutbah Jumat itu kan diterangkan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatih.
Jadi aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah fi rububiyatihi, di dalam rububiyahnya Allah, ketuhanannya Allah, wa ilahiyatihi, dan kesesembahannya Allah, wa asma'ihi wa sifati, dan asma sifatnya Allah. Jadi Allah tidak ada yang menyamainya. Kita lihat rububiyah. Makna Rabbil Alamin ini Bapak Ibu, yang pertama Allah itu pencipta. Ya, seluruh alam termasuk kita manusia ini yakin diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang menciptakan kita Bapak Ibu. Yang kedua, Allah memelihara, menyiapkan oksigennya, menyiapkan makanannya, menyiapkan rizkinya, menyiapkan istrinya, menyiapkan anaknya, menyiapkan pekerjaannya. Itu semua Allah yang menyiapkan air. Jadi Allah mencipta, Allah memelihara. Yang berikutnya Allah mengatur. Ya, mengatur semua. Hujan itu dibikin rintik-rintiknya, besarnya sebutirannya seperti itu. Kemudian curah hujannya seperti itu, waktunya juga diatur, suhunya manusia juga diatur. Ya, itu semua kepengaturan. Termasuk Allah mengatur ibadah manusia. Contohnya, kita kalau manusia ini mau kawin seperti hewan itu harus nikah dulu. Kalau kucing itu bisa ibunya nikah kawin sama anaknya, bapaknya kawin sama anaknya bisa. Tapi kalau syariat agama kepada manusia ini nggak bisa, karena dalam surah An-Nisa Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan dinikah atas kamu laki-laki. Siapa ummahatukum? Ibu-ibu kalian. Artinya ibu itu adalah istrinya bapak, baik ibu kandung yang melahirkan kita ataupun mungkin bapak nikah dengan perempuan lain ketika sudah ijab kabul, walaupun bapak itu belum menjima istrinya, ibu tiri misalnya. Nah, anak laki-laki tidak boleh mengawin. Hurrimat alaikum ummahatukum. Itu aturan Allah. Termasuk sifat rububiyah. Allah menciptakan, memelihara, kemudian mengatur. Nah, mengatur itu tadi termasuk syariat agama. Dan Allah menghidupkan serta mematikan. Ringkasnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Selama umur kita masih ada, rezeki kita juga sudah ditetapkan Allah tidak akan habis sampai kita ketemu dengan ajal kita. Yaitu pengertian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak perlu susah, tidak perlu resah, karena kita sudah ada bagian rezekinya sendiri-sendiri, dan itu akan habis pada waktunya ketika ajal kita sudah habis. Yang sekarang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah, membawa bekal yang terbaik sehingga kita nanti bisa masuk ke dalam rahmannya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Faman zuhziha anin nar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap diri pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti pahala kamu akan ditetapi di hari kiamat. Allah menutup ayatnya, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka. Ini disebut duluan Bapak Ibu. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan di dalam surga. Faqad faz, maka sungguh orang itu beruntung. Wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang membujuk. Jadi ayat pertama sudah Bapak Ibu ya, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah itu yang mengatur, mencipta seluruh alam. Ar-Rahman, sifat Allah yang Maha Pengasih diberikan kepada semua makhluk, iman maupun tidak iman. Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Penyayang hanya diberikan kepada orang-orang iman. Bapak Ibu ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 43 disebutkan, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Dia Allah adalah zat yang memberi rahmat kepadamu, wa malaikatuhu, dan juga para malaikat memohonkan ampunan untukmu, liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju kepada cahaya atau keimanan. Wa kana bil mu'minina rahima. Nah ini. Dan Allah, dan ada siapa Allah, kana wa kana, dan ada siapa Allah bil mu'minina, terhadap orang-orang iman, khusus rahiman, sangat menyayangi. Jadi sifat rahim ini hanya diberikan pada orang iman. Rahmat Allah diberikan di dunia sampai di akhirat. Allah membagi rahmat 100, 1 diturunkan ke dunia, yang 99 disimpan oleh Allah di surga.
Kemudian Allah terangkan dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang sungguh pada kalian, dulu orang Mekah ya, rasulun utusan Nabi Muhammad min anfusikum dari diri kalian, jadi bangsa kalian juga. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Berat terasa olehnya penderitaan kalian yang kalian alami. Ya, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina, terhadap orang-orang iman, raufun, penyantun, rohimun, lagi penyayang. Jadi sifat Nabi juga kepada orang-orang iman menyayangi. Jadi Allah juga sangat menyayangi kepada orang iman. Nabi juga bil mu'minina raufur rahim, ya. Nah, sehingga sifat Allah yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim ini, kalau para ulama menyebutkan yang tadi tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifah. Fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Dan nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah. Tadi Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah itu nama Allah. Ar-Rahman nama Allah. Ar-Rahim nama Allah juga. Sifat Allah juga seperti itu. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Itu termasuk tauhid asma wa sifah, ya. Itu dalam surat Al-Fatihah ada tauhid rububiyah, tadi Rabbil Alamin, kemudian ada tauhid asma wa sifah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin, yang merajai atau menguasai hari pembalasan. Ya. Jadi Yaumiddin ini dimaknai hari pembalasan. Ya. Jadi karena manusia akan dibalas amalnya sesuai dengan kebaikan atau keburukannya. Seperti dalam surah An-Nur ayat 25, Allah berfirman, yauma idzin, pada hari itu, yuwafihim, akan menetapi kepada mereka siapa Allah dinahumul haqq, pada balasan yang setimpal. Nah, dinahumul ini dimaknai dengan balasan yang hak, yang setimpal. Wa ya'lamu, dan mengetahui mereka, annallaha, sunya Allah, huwa haqqul mubin, dia Allah itu adalah zat yang maha benar lagi maha menjelaskan sesuatu yang hakikat sebenarnya. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 53 juga Allah berfirman, a'iza mitna wa kunna turaban wa idzaman a'inna lamadinun. Nah, ini juga menerangkan makna Maliki Yaumiddin itu hari pembalasan. Apakah bila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, a'inna lamadinun, adakah sesungguhnya kami itu benar-benar akan dibangkitkan kembali untuk diberi pembalasan, maksudnya. Nah, jadi Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Nah, ini kalau kita lihat termasuk tauhid rububiyah, Bapak Ibu, ya. Allah yang menguasai, mengatur, memiliki, menjadi raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, aku menyembah. Berarti tadi kita tidak boleh ibadah selain menyembah, selain hanya menyembah kepada Allah, atau ibadah kita ditujukan hanya mencari ridho dan pertolongan surganya Allah. Itu namanya iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, aku menyembah, beribadah. Jadi nggak boleh Bapak Ibu kita ibadah pada selainnya Allah. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Jadi nggak boleh riya dan sum'ah tadi, ya kan? Nggak boleh pamer. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'inu, aku minta pertolongan. Ini termasuk mengobati penyakit hati yang namanya al-kibru, sombong, dan hasad tadi, dengki. Sombong itu seolah-olah kita merasa apa yang kita miliki hanya karena kepandaian kita. Ya, seperti ucapannya
Qarun itu innama utituhu ala ilmin indi tadinya. Sesungguhnya aku diberi harta ini atas kepandaianku, jangan. Tapi hanya karena Allah. Kemudian kita juga nggak boleh hasad, penyakit hati, karena Allah sudah membagi rizki kepada semua makhluk itu memang berbeda-beda supaya sebagian satu dengan sebagian lain bisa mengambil manfaat. Nah, kalau kita mau minta kepada Allah yang baik, yang lebih, ya kita sallallahu min fadlih, langsung minta kepada Allah dari keutamanya Allah, berdoa. Tapi tidak perlu kita iri dengan pemberian Allah kepada orang lain ini. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya minta pertolongan. Dan saya mampu, belajar mampu, sholat mampu, berbuat baik kepada kedua orang tua mampu, beribadah membangun masjid mampu, membeli kendaraan untuk ngaji mampu, berangkat umroh, berangkat haji mampu, melaksanakan sholat berwudu mampu, melaksanakan sesuatu. Itu hanya semata-mata karena pertolongan dari Allah. Itu harus diyakini betul Bapak Ibu ya. Karena iyyaka nasta'inu, hanya kepadamu ya Allah minta pertolongan. Sewaktu Allah mencabut kemampuan kita, ya sudah hilang semua Bapak Ibu. Ya, ini sebagai Al-Fatihah sebagai penyakit, pengobat penyakit dari hati kita. Berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepadaku siratal mustaqimah, pada jalan yang lurus. Ini para ulama ada yang menafsirkan jalan lurus ini adalah Al-Qur'an. Ada yang menafsirkan juga jalan lurus ini adalah agama Islam. Yang jelas jalan lurus ini adalah yang menyampaikan kita ke dalam keridhaan Allah, ke dalam surganya Allah. Ihdina ini Bapak Ibu dibagi dua, yang berupa hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Pertama hidayatul irsyad. Jadi hidayah yang berupa ilmu kebenaran. Jadi orang itu kalau bangun malam akan diberi kemuliaan oleh Allah, itu hidayatul irsyad. Contohnya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihin qablakum. Tetapilah kamu dengan bangun malam, karena bangun malam itu kelakuan orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, pendekat kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, pencegah dari dosa. Wa takfirun lisayyiati, bisa melabur kepada dosa yang sudah terlanjur dikerjakan. Yang terakhir, wa matradatul lidai anil jasad, dan sebagai penolak penyakit dari tubuh. Itu sudah tahu, itu namanya irsyad, hidayatul irsyad. Tapi ketika malam nanti kita bangun atau kemarin kita bangun, nah itu adalah hidayatul taufik. Berarti kita bisa mengamalkannya dengan kekuatan dan izin dari Allah. Nah, makanya kita setiap sholat sampai kita meninggal, insya Allah Bapak Ibu, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Di samping hidayah irsyad, jalan kebenaran, kita juga minta hidayatul taufik, mampu melaksanakan jalan kebenaran tadi. Ya, birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua, aqimis sholah wa atu zakah, menetapilah sholat, mendatangkan pada zakat. Kita tahu kebenarannya irsyad, dan kita mampu melaksanakan dengan hidayah taufik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Kalau dalam surat orang-orang yang diberi nikmat itu diterangkan oleh Allah dalam surat, jadi wa may yuti ilaha wa rasulah, dan orang siapa saja yuti ilaha yang taat dia kepada Allah, wa rasulah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika maka mereka itu ma'al ladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah memberi nikmat siapa Allah alaihim atas mereka. Rupanya minan nabiyina. Nah ini orang yang telah diberi nikmat itu para nabi, wasiddiqina dan orang-orang siddiq, wasyuhada dan para syuhada, wassolihin dan orang-orang soleh, wahasuna ulaika dan sebaik-baiknya mereka itu apanya, rofikon temannya. Surah An-Nisa ayat 69. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, selain golongannya orang-orang yang kau murkai, sudah tahu kebenaran tapi dia tidak mengerjakan, itu orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan selain jalannya orang-orang yang sesat, jadi tidak tahu kebenaran, ya, tidak mengikuti jalan kebenaran sehingga mereka sesat. Itu ya orang-orang Nasrani. Amin, semoga menggabungkan Allah pada permintaan kami. Demikianlah Bapak Ibu
sebagai tadabbur surat Al-Fatihah yang sebelumnya didahului dengan 3 penyakit hati, yaitu al-kibru, sombong, arya, pamer, kemudian al-hasad, dengki, iri dengki dalam hati. Nah, itu obatnya adalah kita tadabbur dengan surah Al-Fatihah tadi yang mengandung lengkap ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifah, dan ada tauhid uluhiyah. Uluhiyah tadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, itu uluhiyah. Jadi sesembahannya Allah. La syarikalahu fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa iyyaka nasta'inu juga termasuk tauhid uluhiyah. Jadi lengkap 3 macam tauhid kita bahas dalam surah Al-Fatihah, sehingga menghindarkan kita dari sifat tadi al-kibru, sombong, karena hanya Allah yang memberi pertolongan pada kita dan ibadah kita hanya untuk Allah. Itu adalah menghilangkan sifat riya. Dan hasad, kita harus ridho dengan pembagian Allah karena Allah punya sifat Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang insya Allah boleh kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.